Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali di rumah Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja bagi setiap kita. Dimanapun kita boleh berada, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tahu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna.
memulihkan bagi setiap kami. Dimanapun kami boleh berada pagi hari ini, kasih-Mu telah tinggal di dalam hati kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami hidup oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, ya Tuhan. Engkau melawat, Engkau menjamah bagi setiap kami semuanya, Tuhan. Pagi hari ini kami tahu, Tuhan, anugerah-Mu ada bagi kami semuanya. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita hidup ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya baik bagi setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling mulia bagi kita pagi hari ini. Haleluya. Kita sama berdiri bersama.
Nyender ing sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Bapak Ibu bisa diperboleh kembali, silakan kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Kami bersyukur ya Bapa, buat kasih dan kebaikan-Mu yang Kau curahkan kepada setiap kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini bukan karena kuasa kami, tapi karena Engkau yang menganugerahkannya ke dalam kehidupan kami. Maka pagi hari ini Tuhan kami datang, kami memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami datang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Sekaligus kami juga datang akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Oleh karena Tuhan, Engkau menguduskan setiap kami, dan Kau melayakkan setiap kami. Kau memberikan keteguhan iman bagi setiap kami dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Dan biarlah sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang Kau percaya untuk melayani Engkau. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menaburkan benih firman-Mu. Biarlah Tuhan, urapan dari tempat yang maha tinggi mengalir kepada umat-Mu, kepada hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan dari firman-Mu. Demikian juga kepada setiap umat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Engkau pun mengurapannya, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan untuk bisa menangkap kebenaran firman ini, lalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menikmati lawatan-Mu Tuhan, juga menikmati anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat firman dipetangkan mengalami perubahan bagi setiap umat-Mu dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari semua jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Kita juga mempersiapkan firman Tuhan yang sebentar kita dengar bersama. Kita akan belajar pada pagi hari ini dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 14. Baik, sudah ketemu semua Bapak Ibu? Ketika sudah ketemu, mari bersama-sama dengan saya kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 7 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, lewat pembacaan firman Tuhan, saya mengangkat satu judul, jalan yang benar. Saudara, jalan yang benar. Berbicara jalan yang benar adalah jalan yang pertama, adalah jalan yang akan dituju, jalan yang akan dilewati, jalan yang membawa kita kepada arah di mana kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita capai. Jalan yang benar adalah hal-hal yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam kehidupan hari kesehari, dalam kehidupan kita. Bapak yang dikasih Tuhan, jalan yang benar disebut jalan yang kita lewati, jalan yang kita tuju. Akhir dari apa yang kita akan capai di sana adalah kehidupan yang kekal, yang membahagiakan bagi setiap kita. Karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, tidak ada jalan yang bisa membawa kita kepada satu tempat, kepada satu tujuan yang membawa kebahagiaan, yang membawa kehidupan yang kekal, yang damai selama-lamanya, kecuali satu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes berkata begini di dalam pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang sampai kepada tempat kehidupan yang kekal, alias surga yang mulia, kecuali mereka melewati Yesus Kristus. Amin. Dan itulah jalan yang harus kita lewati untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, untuk menuju kepada surga yang mulia, untuk menuju kepada kebahagiaan, hanya lewat Yesus. Tetapi juga jalan yang benar di sini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang kita mesti lalui dan kita mesti kerjakan. Mari bersama-sama kita bisa menangkap ayat ini Bapak Ibu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk untuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
Tadi saya sampaikan ada dua bagian. Ada jalan yang memang kita lalui, itu memang jalan yang kita lalui untuk bisa membawa kita sampai kepada satu tujuan, yaitu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Tetapi ketika kita bicara pengertian yang kedua, jalannya adalah kehidupan yang kita akan jalani, kehidupan yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu, bagaimana kita menjalani kehidupan ini supaya benar-benar kita bisa sampai ke sana? Ternyata di sini ada dua jalan. Kalau ada lagu dulu kita mengingat lagu lama sekali lagu itu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Saudara, perhatikan gambaran dalam ayat ini. Kita bisa menangkap ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Yang lebar itu banyak orang yang melewatinya, yang lebar banyak orang yang melaluinya. Tetapi yang sempit itu sedikit orang yang melaluinya. Lebar menggambarkan semua akan mudah. Semua akan mudah. Semua akan gampang untuk bisa dilewati, dan banyak orang memikirkan yang mudah. Banyak orang mencari jalan yang paling mudah, cari yang lebar. Ada yang lebar, kenapa cari yang sempit? Itu keadaan yang ada, Bapak Ibu. Itu kondisi di mana orang memilih yang lebih gampang saja. Itu makanya jalan yang lebar banyak yang melewatinya di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik di sini, ya. Dua bagian jalan ini supaya kita bisa benar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jalan yang lebar mudah untuk dilalui. Jalan yang lebar pasti ada banyak yang memilih. Jalan yang lebar itu enak untuk dilewati. Saudara yang dikasih Tuhan, jalan yang lebar ada banyak orang yang melaluinya. Semua mencari yang gampang, kepingin mendapatkan uang yang lebih cepat dan bisa mendapatkan lebih banyak. Lalu orang mencari jalan yang gampang. Kemana? Pergi ke satu tempat yang orang itu bisa menggandakan uang. 10.000 jadi 1 juta. 100.000 jadi 1 miliar. Langsung banyak orang datang ke sana. Pengen jalan pintas untuk bisa mendapatkan kekayaan yang lebih cepat. Atau pengen jalan pintas untuk bisa mendapatkan keberhasilan yang lebih cepat. Maka pergi ke satu tempat. Katanya di sana menjanjikan bahwa di tempat itu bisa memberikan keberhasilan yang lebih cepat. Tetapi perhatikan, itu jalan yang lebar. Jalan yang lebar, orang bisa lebih mudah untuk bisa bagaimana bisa mendapatkan. Lalu kita bisa melihat di berita-berita di televisi, Bapak Ibu, ya kan, ingin mendapatkan uang yang lebih cepat, penghasilan yang lebih cepat. Lalu ambil jalan pintas, menjual obat-obat terlarang. Kemarin kita bisa melihat berita di televisi, membawa beberapa bungkus saja, ongkosnya sudah 20 juta. Bekerja mungkin 1 bulan, tidak sampai 20 juta. Ya kan? Mengalami kesulitan sana. Jadi cari gampangnya. Tapi apa yang terjadi? Pada ujungnya, mungkin 1 kali tidak ketahuan, tidak ketangkap, 2 kali ketangkap, 3 kalinya pasti akan ketangkap dan bahaya. Karena itu perhatikan, itu jalan yang lebar yang ditempuh oleh orang-orang, yang dicari oleh banyak orang supaya lebih cepat di sana. Ya kan? Kemudian mungkin apa? Mencuri. Jalan yang lebih cepat. Tapi perhatikan, jalan yang lebih cepat ini bukan membawa kepada kebahagiaan, tetapi membawa kepada kebinasaan. Membawa kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya adalah masuk di dalam maut. Itu jalan yang dikatakan jalan yang lebar. Dan orang banyak untuk mengikutinya. Tetapi buat kita harus paham di sana, Bapak Ibu. Ya, mari kita melihat siapa yang berada di jalan yang lebar itu. Yang berada di jalan yang lebar dalam Mazmur pasal 1 ayat 4-6 dikatakan begini. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, ini kondisi yang ada dikatakan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Siapa yang disebut yang berada di dalam jalan yang lebar? Orang yang berada di dalam jalan lebar adalah orang yang disebut di sana orang fasik, kata Mazmur.
Orang fasik ini siapa? Orang fasik ini tahu kebenaran, tetapi dia tidak melakukan. Mendapatkan tentang hal-hal kebenaran, tapi tidak melakukan. Dikuasai bicara kebenaran, tapi tidak dilakukan. Menuruti keinginan sendiri, berjalan sesuai dengan kemauan sendiri, tidak menuruti kebenaran firman Tuhan. Perhatikan di sana, ujung daripada orang fasik ini kemana? Menuju kepada kebinasaan. Itulah jalan yang lebar. Memang kelihatannya enak kita lewati. Wah, tapi itu berbahaya, Bapak Ibu. Berbahaya sekali. Ujungnya itu menuju kepada kebinasaan. Dan itu adalah orang fasik. Tetapi perhatikan jalan yang kedua. Adalah jalan yang sempit. Jalan yang sempit yang kita lalui itu tidak banyak orang mau melewatinya. Tidak banyak orang yang mau melewatinya. Tapi ketika orang mau melewatinya, ujungnya membawa orang itu kepada kebahagiaan. Memang dijalaninya sulit, ribet, berat untuk bisa dilalui. Tapi ketika kita bisa melewatinya, perhatikan baik-baik. Di situ kita akan mengalami ujung daripada perjalanan kita. Kita sampai kepada kebahagiaan. Kita sampai kepada kebahagiaan, Bapak Ibu. Itu di jalan yang sempit. Dan ketika ada jalan yang sempit, orang kebanyakan menghindar. Tadi kembali, memilih jalan yang lebar. Tidak mendapatkan, tidak melewati jalan yang sempit. Memilih jalan yang gampang. Kenapa? Karena jalan yang sempit itu sulit untuk dilalui. Jalan yang sempit banyak orang yang tidak memilihnya. Jalan yang sempit itu memang tidak enak untuk dilaluinya. Bapak Ibu, kalau saya memberi gambaran di sini, jalan yang sempit adalah bagaimana kita menjalani iman. Jalan yang sempit ini di mana kita menjalani kekristenan ini. Kita berada di jalan yang sempit, maka di sana banyak tantangannya. Waduh, ini kok sempit sekali, bisa masuk apa enggak ya saya ini untuk melewati jalan? Atau jangan-jangan nanti di sana makin kita tidak bisa keluar dari tempat ini karena terlalu sempit. Tapi ingat di situ, jalan yang sempit itu membawa kita kepada kebahagiaan. Mari kita jalani jalan yang sempit ini. Yang sulit, bahkan mungkin berliku-liku, yang berat. Kekristenan kita diperhadapkan dalam sebuah tantangan. Seperti hari-hari yang kita jalani saat ini. Mungkin kita tidak bisa masuk, masih tidak semua gereja membuka untuk beribadah bersama di gereja. Masih bersama-sama dalam ibadah online. Hal ini bisa jadi mungkin menjadi remeh buat kita. Sehingga kita ya sudah pokoknya ibadah atau nanti saja. Lalu kita tidak mengikuti sesuai dengan pakem yang ada. Tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Mari kita kembali, jalan yang sempit. Memang itu tidak banyak orang yang melewati. Banyak yang sempit memang sulit untuk dilalui. Tetapi ketika kita mampu untuk melewatinya, ingat di akhir itu adalah kebahagiaan. Ya. Yang awal menjanjikan kebahagiaan, belum tentu di akhir itu mengalami kebahagiaan. Saya ingat dulu waktu masih kecil, main bersama. Awalnya itu enak, guyonan, cekakak begitu. Guyonan, ujung-ujungnya apa? Nangis dua-duanya. Kenapa? Ketika sudah guyonan, cekakak saling gablokan. Setelah saling gablokan, kelaran. Sing kelaran itu akhirnya nangis, terus pulang, lapor sama orang tuanya. Aku dipukul sama ini, padahal tadinya itu cuma guyonan. Asik pertama itu enak, guyon-guyon gitu kan. Tapi ujungnya ternyata nangis dan terjadi pertengkaran. Itu awalnya bahagia, awalnya sukacita, tapi berakhir dengan menangis di sana. Orang menjalani kehidupan dalam dunia awalnya senang. Wah, bisa mendapatkan cepat untuk uang yang lebih banyak, kekayaan yang lebih banyak, kehidupan yang menyenangkan, kebahagiaan seperti itu. Tapi berakhir pada waktu yang akan datang, menangis semua. Kenapa? Karena ternyata ujungnya tidak menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi ketika hari-hari ini dalam kehidupan kita, seolah di dalam jalan yang sempit, di dalam kehidupan kita berada di dalam kesedihan, di dalam tantangan, di dalam rintangan, kita menjalaninya dengan bersusah-susah kita berjalan. Bersusah payah kita melewatinya. Menjalani iman seperti ini. Maka yang terjadi sekarang mungkin kita sedih.
Sekarang kita mungkin rasanya banyak meneteskan air mata. Tetapi lihat akhir daripada tetesan air mata. Semua ditampung, Alkitab berkata, dalam kirbatnya Tuhan. Lalu di situ boleh menikmati kebahagiaan. Yesus datang ke dalam dunia yang nanti sebentar kita akan nikmati tubuh dan darahnya, Bapak Ibu. Bukan datang dalam kesukacitaan, tapi datang dalam kesulitan, dalam kesedihan. Ketika Yesus hadir, pertama kali hadir di dalam rahim seorang wanita, itu bukan dari hasil yang resmi pasangan suami istri. Walau disebut Maria dan Yusuf itu mereka sudah bertunangan, tapi belum waktunya untuk mereka kumpul. Malaikat datang dan memberitahu kepada Maria supaya Maria diberitahu di sana Maria mengandung. Sampai-sampai ada satu di mana Yusuf itu dalam hatinya dia berkata bahwa Maria sudah mengandung. Dan Yusuf berpikir dan dalam hatinya Yusuf berkata, dia mau menceraikan Maria. Tetapi Tuhan tahu, malaikat datang dan malaikat beritahu kepada Yusuf, Yusuf, jangan kau ceraikan Maria. Kenapa? Karena anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Kalau hukum di dunia ini, Bapak Ibu, ada seorang wanita yang hamil, yang mengandung, dan itu tidak ada suaminya, itu namanya aib. Itu mempermalukan keluarga. Ayo. Kalau seandainya ada seorang wanita yang masih gadis, lalu belum punya pasangan, belum punya suami, sudah hamil, sudah mengandung, itu aib. Dan itu akan menjadi pembicaraan di sana sini. Pembicaraan yang buruk. Bukankah Maria pada waktu itu pasti akan muncul perkataan begitu? Itu diterima. Kondisi Yesus dalam kandungan sudah mengalami seperti itu. Kemudian lahir, bukan lahir di rumah sakit yang megah dan mewah, yang mahal harganya di sana. Bukan, tapi lahir ternyata di kandang domba. Satu penghinaan, padahal Yesus disebut anak Daud, keturunan generasi dari raja. Keluarga yang terhormat. Tapi ternyata lahir di kandang, di tempat yang sangat hina. Tempat tidurnya bukan di box yang bagus, tapi di palungan yang beralaskan, bukan beralaskan kasur, busa atau apa, tidak, tapi rumput yang ada di jerami yang ada di sekitarnya di sana. Sangat-sangat menyedihkan. Lalu dalam perjalanan kehidupannya juga sama, sampai kepada arah kematiannya, Bapak Ibu. Berjalan bukan dalam satu sukacita, berjalan bukan dalam satu kebahagiaan. Yesus menjalani kehidupan dalam dunia ini, tetapi Yesus menjalaninya dengan begitu penderitaan. Sampai-sampai kematiannya pun dia tidak punya salah, dia pun tidak punya dosa. Dia disejajarkan dengan orang yang berdosa dan tidak terampuni dosanya. Dua penyamun itu punya dosa, kesalahan yang tidak terampuni, sehingga dia harus mengalami hukuman. Dan hukumannya harus digantung, hukumannya harus disalibkan. Dan Yesus pun mengalami seperti itu, sampai kepada kematiannya pun kematian yang tidak terhormat. Mahkota yang dipasang bukan mahkota seperti putri Indonesia, mahkota yang penuh dengan mungkin berlian, emas ada di sana. Tapi mahkota yang dipasang adalah mahkota penghinaan, yaitu mahkota duri yang meneteskan darah keluar di sana. Satu penghinaan yang diterima, tidak enak, tidak baik. Tetapi perhatikan hasil akhir daripada kematian Kristus yang mengerikan seperti itu, yang tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan itu, ternyata hasil akhir ketika dia mengalami kebangkitan. Apa yang dialami oleh Yesus? Yesus dimuliakan. Bapa begitu tertarik melihat apa yang diperbuat oleh Yesus, sampai Paulus menulis dalam suratnya dalam Filipi pasal yang kedua di sana ayat 9, 10 dan 11, tertulis di sana bahwa Allah sendiri meninggikan nama Yesus. Allah sendiri mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Dan Allah sendiri mengatakan semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Amin. Itu satu kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada Kristus. Ketika dia mengalami kematian yang hina, dia ketika mengalami kematian yang disejajarkan dengan pribadi-pribadi yang penuh dengan dosa, sementara dia tidak berdosa. Pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali dicobai oleh iblis, dan semua Yesus punya dasar untuk menangkal. Firman Tuhan berkata, ada tertulis dan sebagainya, dan semua ditolak oleh Kristus, tidak dilakukan. Baik itu disuruh mengubah batu menjadi roti, Yesus tidak lakukan. Disuruh untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah untuk jatuh di sana, Yesus tidak melakukannya. Disuruh menyembah kepada iblis, dan Yesus pun tidak melakukannya. Apa yang terjadi? Ketika pencobaan 3 kali yang dilakukan oleh iblis, dan iblis gagal di situ, maka di ayat yang ke-11 Matius pasal 4 tertulis di sana, malaikat Tuhan melayani Yesus, mendapatkan kehormatan. Memang sulit tantangan-tantangan yang dilalui oleh Kristus, tetapi lihat kemuliaan terjadi pada Kristus. Demikian ketika dia mati, dan kematiannya itu bukan karena dosa dan kesalahannya. Kematian itu dosa dan kesalahan manusia itu ditanggungnya di atas kayu salib. Maka apa yang terjadi? Seluruh dunia akan bertekuk lutut memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh dunia akan mengaku Yesus itu Tuhan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu berada di jalan yang sempit, menempuh bagian jalan yang tidak disukai oleh banyak orang, menempuh jalan yang tidak disenangi oleh banyak orang, menempuh jalan yang tidak dipilih oleh banyak orang. Tapi Yesus mau memilihnya. Satu teladan yang luar biasa. Oleh karena itu tubuh dan darahnya yang sebentar kita akan nikmati ini adalah jalan yang ditempuh oleh Kristus untuk kita semua, sehingga kita bisa memuliakan Allah, sehingga kita bisa mengagungkan Allah, sehingga kita bisa mengenal siapa Allah sebenarnya dalam kehidupan kita. Jalan yang sempit Bapak Ibu. Mari kita bisa menangkap akan hal ini. Kita lalui. Kekristenan memang tidak mudah kita jalani. Kenapa? Karena memang jalannya sempit. Kekristenan tidak mudah. Tapi kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita akan bertahan sampai kapanpun. Kita akan bertahan untuk tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus. Amin. Apapun tantangannya, apapun rintangannya. Mungkin kita sebagai orang percaya kita diusir dari keluarga. Mungkin kita sebagai orang percaya dikucilkan. Mungkin sebagai orang percaya kita tidak diterima di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga hanya kita sendiri sebagai orang percaya. Tapi ingat, itu jalan yang sempit yang sedang kita lalui. Dan ketika kita bertahan sampai kepada akhirnya, yakin dan percaya, hidup kita akan menerima kemuliaan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu yang terjadi. Maka perhatikan di sini, jalan yang sempit ini adalah jalan di mana orang yang tidak suka di dalam dosa. Jalan sempit adalah orang yang tidak suka membicarakan hal negatif tentang yang lain. Jalan yang sempit adalah orang yang tidak suka berada di dalam kumpulan para pencemooh. Tetapi jalan yang sempit ini adalah orang yang menyukai firman Tuhan. Amin. Jalan yang sempit yang dilalui oleh seorang adalah orang yang ada di dalamnya adalah orang yang menyukai ibadah, yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu jalan yang sempit dilalui. Kalau kita melewatinya, jalan yang sempit dilalui oleh orang yang rela untuk membayar harga, yang walaupun berat untuk dilalui, Kristus itu membayar harga dengan dirinya dan nyawanya sendiri diberikan. Dan buat kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita juga memberikan waktu, tenaga, bahkan keuangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita berada dalam jalan yang sempit. Ingat, ujungnya kita akan menerima kebahagiaan. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Ketika kita pilih jalan yang sempit, mari bersama, walaupun sulit, walaupun susah, ayo kita tetap bertahan dan kita melewatinya. Karena jalan yang sempit itu membawa kita kepada kebahagiaan. Siapa jalan yang kita harus lalui, yang kita harus lewati dan kita teladani? Jalan satu-satunya adalah Yesus. Tidak ada yang lain untuk bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Hanya Yesus. Mari iman kita jangan sampai tergoyahkan.
Dua jalan menjadi pilihan buat kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pilihan bahwa jalan yang lebar itu menuju kepada kebenaran. Walau banyak yang memilih, banyak yang mengikutinya. Jalan yang lebar membawa kita kepada kesengsaraan. Jalan yang lebar membawa kepada kita kepada tangisan. Tetapi jalan yang sempit memang sedikit yang memilih. Biarlah kita ada di dalam bagian ini. Jalan yang sempit ini membawa kita kepada kebahagiaan di akhir yang kita lewati. Memang sedih, memang susah, memang berat. Tapi kalau kita mampu melewatinya, percaya bahwa kita nanti akan menerima hidup yang kekal. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus berkati kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita panggil berdiri. Kita siapkan hati kita, kita masuk di dalam perjamuan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus, di mana teladan yang luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kita. Syarala para malam mata karala masih kiri binara. Irala para mana lama sikiri bidara mata karala masih kiri bidara para mana mata karala masih kiri bidara. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan untuk menerima perjamuan. Kira padalah mata karala masih di binara. Bapa di surga, kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dimeteraikan dalam kehidupan kami. Kami mau melewati seperti di mana kami diperlukan dalam dua pilihan, yaitu dua jalan yang lebar dan yang sempit. Ternyata jalan yang lebar membawa kepada kebinasaan, walau banyak yang melewatinya. Tetapi jalan yang sempit adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Tuhan, jadikan kami menjadi bagian orang-orang yang mampu melewati jalan yang sempit. Bahkan mereka yang ada di jalan yang lebar menuruti teladan bagi setiap kami untuk berada di jalan yang sempit, sehingga bersama-sama kami menikmati kebahagiaan bersama dengan Engkau, Tuhan. Darah dan tubuh-Mu sudah Kau curahkan bagi kami sebagai bukti bahwa Kau melewati jalan yang sempit, dan itu membawa kepada kami satu kebahagiaan karena kami menjadi orang-orang yang Kau selamatkan. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, ampuni bagi setiap kami, seluruh umat-Mu yang ada, untuk kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percayakan semua dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Kau sangat sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati tubuh dan darahnya pada pagi hari ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan nikmati tubuh dan darahnya. Matius pasal 26 dikatakan begini.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pegang adalah tubuh daripada Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Mari kita akan menikmatinya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kiralama sakaralama takaralama sikiribidala. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kira lama sekara lama takara lama sikiri bidala maram. Ora lama-lama sikiri bidala. Dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, malam masih di binara lambus. Ira malam mata karala masih di binara lambus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu tercurah untuk menghapus setiap dosa bagi setiap kami. Darah-Mu tercurah untuk mengampuni setiap kami. Kalau masih di binara lambus, darah-Mu kami nikmati, darah-Mu kami minum, menyatu dengan tubuh kami, menyatu dengan darah kami. Sehingga kami jadi orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang Kau tebus, orang-orang yang Kau selamatkan Tuhan. Lewat kuasa darah daripada Kristus, tubuh-Mu yang terpecah-pecah, Engkau berikan kepada kami. Kami nikmati dan menjadi satu dengan daging bagi kami. Tuhan, apapun penderitaan, Engkau sanggup melewatinya. Maka setiap kami yang saat ini mendengar firman-Mu, mampu melewati jalan yang sempit yang membawa kami kepada kebahagiaan, mampu melewati jalan yang sempit walau susah harus kami lewati. Tuhan, itu akan membuat kami makin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam masa kala Kami tahu dalam kehidupan ini ada jalan yang lebar dan ada juga jalan yang sempit.
Ada pintu yang terbuka lebar, ada pintu yang sempit yang kami harus lewati. Tuhan, tetapi biarlah kami mengerti, ternyata jalan yang lebar, pintu yang lebar, banyak orang memilihnya karena dipikir mudah untuk dicapainya, tetapi ujung adalah membawa kepada kebinasaan. Lewatkan kami dari situ Tuhan, untuk kami tidak, lalukan kami dari situ untuk kami tidak memilih jalan ini. Tetapi jalan yang sempit memang susah, memang sulit dan tidak banyak orang melewatinya. Tetapi di awal dengan kesusahan, diakhiri dengan kebahagiaan, sebab menerima kehidupan yang kekal. Dan jalan itu hanyalah Yesus, tidak ada yang lain. Itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan kepada kami. Datang dengan kesulitan, datang dengan kesusahan, datang dengan penghinaan, datang dengan hal-hal yang tidak baik untuk dijalani dalam kehidupan ini. Itu semata untuk kami, dan itu boleh terjadi Tuhan. Dan kami yang melewati dalam iman kami ini Tuhan, pasti juga ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan. Tetapi biarlah kami tetap di jalan yang sempit ini untuk terus mengiring Engkau, untuk terus bersama dengan Engkau. Maka kebahagiaan sejati kami dapatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan umat-Mu, kuatkan umat untuk terus ada jalan yang sempit untuk bersama dengan Tuhan Yesus sampai kepada akhir dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan sebentar kami juga naikkan doa kami untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Indonesia, pulihkan bangsa kami Indonesia dari pandemi COVID-19 Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada orang-orang yang Kau pakai untuk boleh mendapatkan bagaimana bisa mendapatkan untuk melalukan COVID ini Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami, untuk kami boleh Indonesia ini terselamatkan dari COVID. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah segera COVID-19 ini berlalu dari dunia Indonesia, dari negeri kami Indonesia, dari dunia ini dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah, presiden dan wakilnya, gubernur, bupati, wali kota, maupun juga camat, lurah, dan RW dan RT Tuhan, termasuk anggota dewan yang ada di legislatif, yang ada di yudikatif semua Tuhan, TNI dan Polri, bidang kesehatan, semua pendidikan, semua Engkau memberkati, memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan penyebaran COVID putus dalam nama Yesus. Tidak ada terus penyebaran, dan terus ada kemajuan, ada kehidupan yang normal kembali dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja-gereja-Mu di mana pun berada. Berkati seluruh umat-Mu di mana pun berada. Khususnya umat-Mu yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau melawat, yang sakit disembuhkan, yang lemah terima kekuatan oleh kuasa darah Kristus, oleh pilih Kristus dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan persoalan terima jalan keluar, dan ada kemenangan besar terjadi. Terima kasih. Berkati anak-anak STM Studi, berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, dan senantiasa Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini Tuhan. Semua diurapi dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Kristus. Kami percaya upaya kami semua tidak sia-sia, sebab Allah bersama dengan kami, dan Allah memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali bangkit berdiri, bersama-sama angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kita mengakhiri ibadah ini. Kira lama sekarang lama takara lama sikir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari kesana. Maka sekarang terimalah berkat. Berkat yang dicurahkan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam pertolongan Roh Kudus, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari semua kita berkata amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ibadah kita untuk hari ini kita sampai di sini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita dengar bersama, kita lakukan bersama-sama, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka semua apa yang direncanakan bagi kita tergenapi dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.